kembali lagi dengan gua Michelle setelah semingguan ya. Ya, video ini teruntukkan untuk Lisa yang nungguin. Oke, walaupun agak-agak wager tapi demi Lisa. Ya, for you. So, seperti yang kalian lihat di belakang gua nih, backgroundnya beda ya, bukan di kosan gua. Jadi hari ini gua dan kemarin juga lagi nge-trip, lagi di hotel nih sekarang. Posisinya ada di Jongson, kemarin di Taebaek. Nah, temanya adalah mencari keberuntungan, mencari salju pada saat musim semi. Ups, bukannya salju di winter ya? Nah, makanya gue bilang mencari keberuntungan di sini. Kira-kira dapat gak ya? Kita sempet ditipu-tipu supir taksi. Ceritanya gini, awalnya gue kan bikin itinerary itu naik bus. Ternyata yang lainnya lapar nih, jadi kan makan dulu karena di daerah Tebek itu susah makanannya. Setelah makan dulu, jadi kan gak keburu busnya. Kita naik taksi. Naik taksi, gue bilang, 아저씨 태백 산 가려고 하는데 가능해요? Aku mau ke Tebek, bisa gak? Bisa katanya. Ke Yuilsa ya? Setahu aku tuh ada gate atau starting point namanya Yuilsa. Ya udah aku bilang ene, tapi ada pilihan lain gak? Katanya enggak, biasanya ya ke situ gitu. Nah udah gitu pas nyampe dia kasih kartu nama dia nih, kalau perlu kamu telepon saya aja gitu. Terus oke lah, nggak terlalu mikir panjang ya, karena gue lihat sebelumnya di Tebeksan itu kita bisa pulang either jam 3.41 atau jam 4 atau jam 5-an gitu. Oke, ternyata akhirnya dapet juga snow-nya setelah bimbingan thesis di kereta, diliatin Ajuma. Untung gak sia-sia ya. Mungkin sekarang kita baru bisa bikin video kali ya, karena dari tadi tuh baterainya habis banget dan cepet banget habis tanpa power bank. Nah, so kita nggak sempat videoin kita naik ke atasnya gimana. Tapi sekarang kita baru di kilometer ke berapa? Kita 1 kilometer belum sih jalannya? Ya ada 1,2. 1,2 ya? 1,2. Terus gimana? Mau naik lagi ke atas? Tengahnya ini. sepertinya sudah cukup. Sepertinya ya next time lah. Ya, 1,2 kilometer doang ya, padahal deket kalau jalan. Biasa gue jalan ke kampus itu 2 kilometer. Cuma rasanya ya kayak jalan berapa kilo ya? Nanjak soalnya. Kayak jalan 5 kilo kali ya, 5 kali lipat. Oke, dan akhirnya kita memutuskan untuk turun. Nah, kita lihat ya jalanannya gimana sih. Nah, ini dia jalannya, nggak se-ekstrim yang naik sih. Ini aku cepetin biar kalian nggak bosan dan aku nggak kepleset. Nah, tadi gue sempat bilang ditipu-tipu ya. Kenapa nih? Karena pas gue balik kan ada halte bus ya di depan Wilsa itu. Gak ada busnya. Gue nyari, buset, jam 8 atau jam 7 malam gitu baru ada. Itu waktu masih jam 3-an. Akhirnya ada Ajuma. Wah, ini untung banget sih ada Ajuma. Nunggu di halte bus itu juga aku nanya, Ajuma, ini busnya kapan datang ya? Pakai bahasa Korea sih nanya. Busnya kapan datang ya? Terus dia nyari-nyari never dia segala macam, ngecek katanya nggak. Oh, ini lama banget loh, nggak bisa loh. Aduh, oh gitu ya, berarti harus naik taksi dong. Aku bilang gitu. Ya udahlah, nggak apa-apa, aku panggil taksi. Nggak usah. Saya juga mau balikan, nanti kamu ikut aja. Oh, so sweet. Akhirnya gue bilang ya udah, makasih banget ya. I mean tuh ya udah di drop di mana aja yang dia lewat, yang ada busnya atau stasiunnya kan. Terus dia bilang mau di stasiun atau mau di Jongson sekalian. Dia nanya kan, kamu tinggal di mana? Di Jongson nginepnya. Terus gue bilang ya udah nggak usah repot-repot, di stasiun aja. Oh, saya juga lewat Jongson mau ke Seoul. Oh, kalau gitu sekalian deh. Soalnya dia nawarin kan 2 kali kan. Ya udahlah ya. Oke, jadi sorry ya supir taksi, jadi nggak jadi manggil kamu lagi karena udah dapet tembengan. Nah, udah nyampe hotel. Ini juga ada kejadian lucu lagi sih di hotel. Jadi gue tuh pesen kamar itu yang paling murah. Gue pikir kan di Indonesia bisa upgrade ya. Kalau yang murah bisa upgrade ke yang mahal. Yang mahal nggak bisa downgrade ke bawah. Ya udahlah, gue beli yang paling murah 780.000 di My Hills Resort pakai Traveloka.
Ini bukan endorse ya guys, ini beneran. Nah terus pas gue nyampe, sebelum gue nyampe, teman-teman gue nanya, kan cowok-cowok kan, ada sekatnya nggak tuh kamarnya? Enggak sih, tapi gue pikir bisa upgrade nanti. Lagi pula kalau misalnya ini juga kan kamarnya gede, terus katanya berempat maksimal, jadi ada lah ininya, ada extra bednya, terus kamarnya gede, jadi ya lumayan, ada dapur juga bahkan. Nah pas nyampe, akhirnya gue nanya kan temen gue, oh ya udah coba aja upgrade kalau misalnya bisa, ya udah kalau nggak beda jauh nggak apa-apa, gue bilang yuk kita upgrade aja. Dah pas di lobby, pas check in gue nanya, ini bisa upgrade gak mbak? Nggak bisa. Oh ya udah, ya udah nggak apa-apa, kita pasrah. Dan pas gue buka pintu, room tour. Oke, gue room tournya dari sini aja karena takut kekunci ya. Yang lain lagi tidur soalnya. Nah, ini kamar gue 507. Biasa. Ininya doornya kita pakai kartu. Lalu gimana ya dalamnya? Nah, pas gue masuk tuh gue bilang, kayaknya ada yang salah deh dari sini. Oh, ini bunyi ya. Oh ya, kok ada yang salah dari sini? Kayaknya bukan ini kamar kita. Tapi kata yang lain, udahlah nggak apa-apa gitu. Kita kan juga nggak taruh KTP, nggak taruh paspor, nggak ada deposit gitu kan. Nah terus ya udah, gue merasa bersalah, tapi katanya nggak apa-apa. Biasa juga gitu, kadang di Indonesia dikasih yang lebih bagus ternyata. Nah akhirnya ya udahlah, nikmatin aja. Nah jadi di sini pertama kita masuk ada apa sih? Tempat sepatu. Walaupun tempat sepatunya gede ya, ini kayak buat family gitu. Ada 3 nih, 3 ginian. Oke ya 3 gini. Tapi kita tetap taruh sepatunya di bawah supaya nggak ribet aja sih. Terus ada pemadam kebakaran di situ. Tada, maaf nih videonya agak amatir ya. Baru pertama kali room tour soalnya. Nah setelah masuk di sebelah kanan ada apa? Nah kita nyalain lampu dulu. Ada kamar mandi. Well, maaf kelihatan muka gua di situ. Nah kamar mandinya, oke. Menurut gua ya standar kamar mandi sih. Di sini ada tisu, terus ada hair dryernya juga, ada tisu toilet, kloset pasti. Terus ini, tapi di sini tuh anehnya ya, kamar mandinya sih kalau lihat sekilas fine fine aja ya. Tapi masalahnya adalah nggak ada sabun. Untung gua bawa ini nih, sabun dari rumah. Sayangnya gua nggak bawa shampoo karena gue pikir bukannya bakal malam, males ya keramasan malam-malam dingin gitu kan. Ternyata gue pulangnya kemarin nggak malam, sore. Akhirnya gue keramas. Untung di bawah ada GS25 minimarket, gue beli di sana. Mahal, 5.565 atau 70.000 gitu harganya kalau dikonversi. Nah lalu setelah situ di seberang kamar mandi ini ada kamar kedua. Karena gue cewek sendiri, jadi gue tidurnya di sini, di kamar yang kedua. Simple sih, kamarnya tuh cuma begitu doang ya, tapi nyaman sih, tidurnya nggak mimpi gue, entah karena capek atau emang karena nyaman ya. Ada futon ya, gue cuma taruh satu karena gue cuma sendiri tidurnya di sini. Terus seperti yang bisa dilihat di sana ada colokan banyak 4. Lalu kalau kita masuk ada apa aja? Ini ada lemari. Kalau kita buka di sini lemarinya, tarang, ada 2 futon, 3 futon lagi padahal. Nggak cuma 2. Lalu ada selimut juga dan ada bantal. Bantalnya lucu sih. Keras gitu bantalnya. Kayak bisa buat nampol orang gitu. Cetek. Kayak gitu juga sih ya. Nah, udah gitu, setelah kita dari kamar ada apa sih? Nah, ini kita balik ke pintu masuk. Di depannya adalah, tarang, maaf agak berantakan, tadi baru makan pagi ya. Dan makan pagi kita masak sendiri karena ada dapurnya. Dapurnya juga ada ini loh, lengkap loh. Tuh. Ada, oh ini kosong. Ada ininya, panci-pancinya. Ini habis gua cuci. Terus oh ini nggak ada apa-apa, cuma gas doang ya. Iya. Terus ini juga banyak lah
Ada ininya juga tuh. Ada utensilnya juga. Nah, ada aneh ya, ada sabun cuci piring tapi nggak ada sabun mandi. Ada ini juga gelas-gelas, dan ini snack yang kita beli bukan dari sini ya, ini kita beli di bawah. Ada rice cooker juga sama ini, tapi nggak jalan nih. Kesel, udah dipakai nungguin, aduh kok nggak panas-panas. Kita juga punya kulkas di sini, kulkasnya gede. Walaupun kosong sih. Dan kulkasnya ini agak ngeselin, pas kita masuk tuh berisik banget. 10 menit sekali, nggak tahu kenapa. Oke, setelah itu di depan sini, di depan dari meja makan ada tarang, sofa, mejanya, dan ya ada TV, dia bisa nonton walaupun gue nggak pakai, tapi yang lain pakai. Setelah itu di sini ada kamar. Nah, mungkin dari sini gue pakai back kamera aja kali ya supaya lebih jelas gitu. Karena ini sebenarnya ada pemandangan yang lumayan bagus. Oke, back kamera. Di sini kita harus pelan-pelan nih karena lagi ada yang tidur. Nah, itu ada lemari. Ya, di sana biasa sih itu. Sekilas aja. Nggak usah dikasih lihat orangnya. Nanti malu. Nah, di sini ada teras dan terasnya tuh gede banget. Oke, kita ke samping dulu dan tapi di sini tuh dingin banget. Ya, terasnya gede ya, kita bisa lihat. Dingin. Dan pemandangannya itu gunung, guys. Gunungnya walaupun di sana saljunya udah cair. Ya, udah cair karena kan udah bulan Maret ya, udah musim semi. Di sana masih ada tuh. Dan kalau kita lihat di bawah, ada mas-mas lagi ngegarukin ini nih, ngegarukin salju. Nah, ini tampakan hotel dari luarnya. Tarang. Lumayan sih hotelnya. Dan harga sebenarnya itu kalau yang room ini cuma 1,145 aja kok di Traveloka, dan worth it banget kalau menurut gua ya. Kemarin mau sempet di Haiwan tapi sisanya tinggal 2 jutaan, guys. Mahal. Jadi kita akhirnya di sini aja. Aduh, kaki gua nggak pakai kaos kaki, kedinginan, guys. Kita balik lagi yuk ke dalam yuk. Ya oke, sekarang udah anget, guys. Akhirnya ya kaki gua lumayan perih ya tadi. Kayak ada yang nusuk-nusuk gitu. Nah, sebenarnya tadi kita mau ke Haiwan pagi-pagi sekitar jam 8 gitu ya. Karena kan dia buka jam 9. Di sini ada shuttle bus free juga. Wah, asik ya. Jadi nggak usah jalan, lumayan 1,5 atau 2 kilo gitu kalau nggak salah. Nah, tapi karena yang lain pada ngantuk, akhirnya kita istirahat dulu. Check out jam 11 kan, mungkin jam 10-an kita berangkat. Gitu deh. Nanti kita review lagi gimana Haiwan itu. Ya, walaupun kita nggak ke hotel, tapi di sana itu ada banyak tempat. Ada tempat ski, ada tempat snowboard, sama ada snow world, sama ada trekking. Cuma kayaknya trekking, kemarin udah coba ya, dan ternyata nggak semudah itu. Di Indonesia gampang kayaknya, di sini aduh dingin, terus susah naiknya. Oke, nanti kita lihat lagi gimana Haiwan. Dan ternyata nggak ada shuttle busnya, guys. Mungkin lagi covid kali ya. Jadi kita naik taksi deh dan sampai. Nah, pas nyampe tadi kita sempat isi data dulu karena covid kan. Lalu kita ke tempat locker langsung. Supaya kita nggak usah berat-berat bawa barang kita. Cukup bayar 1.000-an aja tuh. Lumayan murah ya. Tinggal dibuka, masukin tasnya, lalu masukin duitnya. Dan ambil deh kuncinya. Simple ya. Oke, aku masukin dulu ya barangku. Setelah taruh barang, kita naik ke atas ke lantai 3 untuk naik gondola. Jadi nggak usah capek-capek, hiking lagi kayak kemarin, guys. Dan berangkat. Nah, guys, di sini kita sempat salah turun karena langsung kebuka kan. Kita kira turun, ternyata tuh enggak. Ini tempat main ski. Jadi kita naik lagi. Naik ke puncak gunung dan udah hampir nyampe, tapi ternyata transit doang. Oke, lanjut, duduk manis sampai atas. Ya ampun, kemarin kita hiking capek-capek ya. Sekarang tinggal duduk aja, nyampe atas. Ting! Akhirnya guys, nyampe juga. Setelah 2 kali transit, kali ini udah nggak salah lagi deh. Jadi kita lagi menuju ke bawah nih.
Dan kita ke Snow World-nya jadinya. Kenapa? Karena kita nggak punya license ski, nggak punya license snowboard. Jadi cuma bisa ke sini. Nggak apa-apa lah ya. Snow-snow juga kok rasanya. Jadi sebelum kita benar-benar masuk harus dikasih helm dulu nih. Sama ada gelangnya. Supaya aman guys. Ya ampun guys, bukan cuma gondola aja. Tapi ini juga ada conveyornya. Jadi kita nggak usah capek-capek jalan dong. Dan kalau kita lihat di sebelah kiri kita itu kayak ada tempat seluncuran deh buat main perosotan gitu. Kita langsung mau coba ke sana. Oke, dari sana kita langsung menuju bannya. Di sini kita sempet diskusi mau naik yang langsung serem, yang tinggi atau yang ini dulu nih, yang lebih pendek. Katanya yang ini dulu, makanya kita ambil bannya, lalu kita bawa buat main seluncuran. Ban aku nggak sabaran dia turun duluan. Tungguin dong, ini sekarang sama aku ya, turunnya. Akhirnya nyampe juga. Setelah itu kita langsung naik, ada conveyornya juga nih ternyata. Wah, bener-bener dimanja ya. Setelah itu kita cobain yang lain. Langsung menuju wahana berikutnya. Ups, tapi kok lucu ya di sini ya. Ntar dulu lah ya fotonya, naik wahana dulu. Di sini kayak ada yang Niagara-gara dan Arung Jeram. Tapi karena kita bertiga cuma bisa naik yang bulat, nggak bisa yang panjang itu guys. Oke, kita masih nunggu guys sampai waktunya tepat untuk meluncur supaya nggak tabrakan. Tara. Aku pegangan dulu. Pegangan. 출발하겠습니다. Tidak coba. Oh, aku pada belakang sih. Kamu taruh. Nah, ini guys yang tadi kita naik, ya ampun, helmku kebalik. Itu karena bulat jadi muter-muternya lumayan pusing sih. Dari sana kita ke tempat terdekat yaitu main salju. Di sini ada cetakannya juga. Ini kayak punya si Kim Son Ho ya, lucu ya. Buat anak-anak juga lucu nih main di sini. Setelah main salju, kita main snow slide lagi beberapa kali dan sekarang OTW ke atas naik gondola lagi guys. Nah, ini dia pemandangan kita setelah turun dari gondola. Banyak orang-orang lagi siap-siap mau main ski. Keren ya, kita mau coba sih, tapi belum bisa karena belum pernah sama sekali dan nggak ada lessons-nya. Nah, kalau kalian lihat di ujung sana kan nggak kelihatan apa-apa ya, cuma pemandangan. Sebenarnya dari sana mereka langsung syung turun ke bawah gitu pakai ski. Wow, keren ya. Selain orang main ski, di sini juga ada lift. Jadi kalau orang dari bawah naik ke atas, naik lift biar lebih cepet. Dan ini juga ada restorannya dan sebelahnya ada tempat buat trekking, buat lihat Nunkot. Nanti kita ke sana ya. Ada petrol juga dan sini ada tempat buat Instagram foto. Dan lumayan instagramable sih. Dan di ujung sana juga ada tempat pemandangan. Udah di mountain top nih kita, jadi bisa lihat pemandangannya lumayan bagus ya. Dan yuk kita ke atas lagi yuk. Twing, teleport langsung nyampe atas guys. Sini ada beberapa tempat trekking. Ke kiri itu mountain peak lumayan deket, 100 meter aja. Ke kanan ada lumayan jauh, 1,5 meter dan 5 kilometer. Yuk kita ngintip jalannya gimana sih. Tada, ini dia jalannya. Kalau kita jalanin sih lumayan licin ya guys, jadi perlu hati-hati. Dan kalau bisa sih pakai spike, pakai alat buat hiking lagi sama trekking. Kita balik badan aja, cari tempat yang lebih deket. Karena teman-temanku juga kayaknya udah kapok buat trekking ya. Kemarin kan udah coba. Dan aduh, aku agak kepleset. Tapi tenang guys, gak sakit kok. Cuma hampir kepleset. Ini ada temanku lagi motret, tapi aku mau ngajak kalian lihat pemandangan dulu. Di sini ada pemandangan jalur skinya, ada orang main ski juga dan restorannya. Cakep lah guys di sini lah. Dan sebelum kita balik, kita mau naik extreme slide. Ini katanya lebih ekstrim sih. Ya udah kita mau coba, tapi ternyata harus bayar lagi 3.000 won. Ya udahlah ya, bayar aja. Jeng, langsung teleport ke bawah. So kita belum sempat videoin guys karena takut HP-nya mental. Namanya kan extreme slope ya. Yang nggak ekstrim aja kacamataku jatuh. Terus helmku kebalik, kan nggak lucu kalau di extreme slope HP-ku mental, nggak bisa upload juga ke kalian guys. Sekarang kita mau OTW ke gondola. Nanti aku jelasin aja sensasinya gimana naik yang ekstrim. Dan wow, kok banyak ya orangnya sekarang ya. Ngantri kalau mau naik wahana, tadi enggak sih. Oke, kita fokus aja mau cari gondolanya.
Oke guys, habis main kuas nih rambut udah kayak sapu ijuk ya, berantakan banget. Jadi tadi kesannya naik yang ekstrim, menurutku sih biasa aja ya, karena aku di tengah mungkin ya. Katanya depan sama belakang sih katanya berasa banget kejurukannya, dan itu kan lebih jauh juga 1,2 kilo. Dan sebenarnya bisa sih pakai HP menurut gue. Tapi cari aman kita tadi supaya HP-nya nggak jatuh ya. Soalnya nggak tahu seberapa ekstrim, katanya kan ekstrim. Dan ternyata konklusinya adalah diskon, karena bukan diskon kenapa, ada beberapa tempat main yang nggak bisa, yang udah tutup. Nah maka dari itu harganya di diskon, lalu mainannya juga di diskon juga ternyata. Tapi so far oke sih untuk harga segitu dan pengalaman yang dapetin, karena bisa ke puncak gunung dengan nyantai dengan gondola gitu deh. Dan kalau mau trekking pun bisa gratis, cuma tadi licin ya, dan teman-teman juga semua udah capek karena udah trekking kan ya, udah coba rasa gimana rasanya trekking, jadi kita memutuskan untuk enggak turun lagi. Pengen sih tapi harus kompak dong. Gitu deh. Oke, segini dulu untuk di Snow World-nya. Dan abis ini kemungkinan besar kita bakal pulang langsung ke Daejeon. Abis makan, nanti kita coba lihat apakah bisa ke tempat lain, kalau enggak balik. Dadah.